Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Amma ba'd. Baiklah, sebagaimana yang telah kita umumkan bahwa lepas zuhur kita akan membuka tanya jawab ya, baik berkaitan dengan buku ini atau masalah-masalah lainnya. Jadi silakan bagi yang ingin bertanya, kita beri kesempatan, waktu dan tempat. Ada bisa langsung atau dengan tulisan. Kalau ada wanita dulu, kita berikan ruang untuk wanita dulu tanya ke soalan. Assalamualaikum. Tanya soalan tentang zakat. Ya. Kalau kita ada misalan, ada tahun kita keluarkan zakat. Kalau tahun bukan duit tak bertambah, perlu kita keluarkan zakat lagi? Ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Zakat harta itu berkaitan dengan harta yang sudah mencapai nisabnya dan telah melewati batas haulnya. Jadi harta apa saja yang sudah mencapai nisab, baik itu nisab emas dan perak, dan sudah mencapai satu haul, yaitu genap 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Apabila tahun ini setelah mencapai 1 haul zakatnya sudah kita keluarkan, ya kemudian tentunya harta itu berkurang setelah dikeluarkan. Kemudian pada tahun berikutnya harta itu tetap, ya harta itu tetap. Hanya saja mungkin harga emas dan perak turun, sehingga harta yang sudah kurang tadi telah mencapai nisabnya dan berlalu pula 1 haul. Nah, harta ini tetap dikeluarkan zakatnya. Nah, begitulah seterusnya. Tapi apabila ketika pada masa 1 haul itu atau dalam masa 1 haul itu zakatnya atau harta itu ya tidak mencapai nisabnya, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi kita harus tahu yang pertama nisab zakat tersebut, dan yang kedua adalah perkiraan waktunya. Kalau dia sudah genap 1 haul, maka kita wajib mengeluarkan zakatnya. Sebagai contoh, kita punya tabungan. Ini contoh. Misalnya di sini nisab emas perkiraannya kira-kira ya sekitar 5.000 ringgit misalnya. Itu nisab emas. Artinya apabila kita sudah memiliki harta tabungan uang sebanyak 5.000 ringgit atau lebih, maka itu sudah masuk nisab zakat. Dan apabila harta ini bertahan pada nisabnya sampai 1 tahun, maka harta ini harus dikeluarkan zakatnya, harus dikeluarkan zakatnya. Nah kemudian ya 2,5%. Nah kemudian apabila setelah dikeluarkan zakatnya harta itu tetap melebihi nisab sampai tahun berikutnya, ya maka tetap dikeluarkan zakatnya dari tabungan yang kita miliki, dari emas yang kita miliki, emas atau perak yang kita miliki. Wallahu a'lam bishawab. Artinya kewajiban mengeluarkan zakat itu berkaitan dengan haul dan nisab. Ya bukan seperti ibadah haji yang wajib sekali seumur hidup begitu. Demikian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masih lagi bergerak dengan zakat tadi. Ya. Bergerak dan perniagaan, berkenaan dengan usaha perniagaan yang tidak melibatkan barang, tidak ada barang. Contohnya macam kita buat program training kan, training program itu selalu berhasil kita dapat bayaran di atas program-program itu. Maksudnya kita tak jual barang kan, kita tak ada jual barang. Jadi itu program training itu. Adakah itu termasuk dalam perniagaan dan dikatakan ada perniagaan, ataupun kalau tidak
mungkin itu dianggap sebagai upah, jadi adakah zakat pendapatan itu dengan di atas? Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Zakat usaha tidak ada, zakat pendapatan tidak ada, jasa barang dagangan tidak ada zakatnya. Yang ada zakatnya emas dan perak, yaitu uang, mata uang yang berlaku sekarang. Itu adalah pengganti emas dan perak. Di sebelah negeri itu sudah kembali kepada dinar dan dirham. Tapi di banyak negeri masih memakai mata uang. Jadi mata uang itu termasuk dinar dan dirham yang wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun barang dagangan, apapun yang kita dagangkan, kereta, rumah, tanah, ya, atau benda-benda lainnya, maka itu tidak ada zakatnya. Itu tidak ada zakatnya. Demikian pula jasa, yaitu apa yang kita katakan usaha, ya, perkhidmatan yang kita berikan itu tidak ada zakatnya. Tidak ada zakatnya. Ya, demikian. Keuntungan itu tak dikeluarkan zakat. Keuntungan itu tidak ada zakatnya. Yang ada zakatnya itu tabungan berupa ringgit kita, simpanan kita. Itu yang ada zakatnya. Ya, adapun gaji tidak ada zakatnya. Ya, pendapatan tidak ada zakatnya. Karena itu kita gunakan juga untuk menafkahi apa? Menafkahi anak istri kita, menafkahi diri kita. Hasil dagang itu juga untuk menafkahi diri kita. Yang ada, ya, adalah mengeluarkan zakat dari simpanan yang kita miliki. Nah, simpanan itu artinya uang yang lebih bagi dari yang kita gunakan sehari-hari. Ya, orang yang wajib zakat adalah orang kaya yang punya harta berlebih. Nah, kalau kita punya penghasilan 5.000 ringgit, ya, per bulan, habis dalam 1 bulan itu untuk kepentingan kita, ya, kita beli ini, beli itu dan sebagainya. Sehingga dalam 1 tahun kita hanya bisa mungkin mengumpulkan 2.000 ringgit saja, 3.000 ringgit, tidak sampai nisab. Makanya tidak ada zakatnya. Ya, jadi kita itu tergolong orang yang apa namanya, hidupnya ya ya sederhana, ya cukup-cukupan aja, ya, tidak lebih. Kita tidak punya tabungan berlebih yang melebihi nisab dan bertahan itu sampai 1 tahun atau 1 haul. Paham? Jadi zakat itu kewajiban orang kaya, orang yang memiliki kelebihan harta. Kalau kita tidak punya kelebihan harta, maka dari itu termasuk, ya, perbuatan zalim juga menarik zakat dari para pedagang. Karena pedagang itu kadang-kadang rugi, kadang-kadang untung, kadang-kadang tidak ada untungnya. Ya, lalu ditarik zakat dari mereka. Demikian juga pegawai-pegawai pekerja, apa yang buka perkhidmatan. Ya, kadang-kadang pendapatan mereka itu pas-pasan saja, tidak ada lebih. Kalau lebih pun sedikit. Maka mereka sebenarnya tidak tergolong orang kaya. Nabi mengatakan berkaitan dengan zakat, tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ila fuqaraihim, diambil dari orang-orang kaya. Orang kaya adalah orang yang memiliki harta berlebih dari kebutuhannya sehari-hari. Nah, kita ini gaji itu cukup untuk sehari-hari, kadang-kadang juga tak cukup, kan begitu. Nah, kalau semua pedagang ditarik zakatnya, wah ini tadi bisa-bisa tadi. Wallahu a'lam. Apalagi sebagian orang atau sebagian kelompok langsung memotong gaji, ya. Di sini disebut apa? Gaji. Ya. Langsung dipotong untuk zakat 20% atau berapa persen? 2,5%. 2,5%. Ya, sementara gajinya itu ya cukup untuk makan dia, untuk kebutuhan dia dan seterusnya. Jadi dia sebenarnya tergolong orang yang ya kurang mampu atau berkecukupan saja, pas-pasan hidupnya, bukan orang yang berlebih, orang kaya, kan begitu ya, yang punya simpanan beribu-ribu ringgit di apa namanya, atau beratus ribu ringgit di tabungannya di bank. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ini bermaksud kalau dalam urusan perniagaan, bila ada lebih daripada keuntungan perniagaan kita, kemudian kita guna pakai untuk keluarga, tidak ada lebihnya tu, itulah yang kalau cukup masa baru dikeluarkan zakat. Iya, dan sudah berlaku 1 tahun haul. Nah, kalau berlebih lewat nisab. Apa saja jenis perniagaan? Apa saja jenis perniagaannya? Ya. Penghasilan ataupun uang yang kita peroleh lalu kita tabung,
ya, dan kita simpan itu bertahan sampai 1 tahun, artinya memang itu duit berlebih, tidak terpakai dia. Nah kalau kita orang yang memang ya bukanlah orang yang berlebih, itu 1 bulan sudah diambil lagi untuk kepentingan ini dan itu, 6 bulan sudah nggak ada lagi. Belum anak sakit lagi keluar lagi tabungan, ya. Nah ketika dia kurang dari nisab sudah selesai. Paham? Nah, jadi perlu diluruskan, zakat itu kewajiban orang kaya, dan orang kaya itu adalah orang yang punya harta berlebih. Di mana harta berlebih dia ini melewati 1 nisab, melewati yang pertama nisab, yang kedua haul. Kadang-kadang ada yang sudah sampai nisab, nggak sampai 1 haul udah habis duitnya, habis tabungannya, dipakai untuk ini dan itu. Memang dia orang kekurangan, dia bukan orang berlebih, atau memang hartanya nggak sampai nisab. Dikumpul-kumpul juga nggak sampai nisab. Nah demikian. Jadi dia tergolong orang yang ya, pas-pasan atau bukan termasuk orang kaya, agnia. Nah demikian. Jadi jangan kita tarik zakat dari orang bukan orang kaya. Kasihan. Yang sebenarnya dia layak untuk menerima zakat. Dia pula yang ditarik zakat, kan begitu. Nah, wallahu a'lam. Nabi tidak pernah menarik zakat dari para pedagang. Nah, tidak ada di dalam sunnah ya para pedagang di zaman Nabi itu ditarik zakatnya atau diambil zakatnya. Tak ada. Kecuali dinar dan dirham yang mereka miliki, emas yang mereka simpan. Wallahu a'lam. Ya, ada lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi berkaitan zakat, saya nak tanya, golongan yang paling utama untuk berikan zakat, adakah boleh pada ibu bapa kita ataupun mertua kita, adik-beradik kita, ataupun macam yang paling utama? Ya, zakat ada 8 asnaf. Ada 8 jenis, 8 macam orang yang berhak menerima zakat. Di antaranya fakir, miskin, ibnu sabil, orang yang terlilit hutang, al-gharimin, ya orang ibnu sabil yang terputus dari perjalanannya, ya orang yang terlilit hutang karena mendamaikan manusia. Nah kemudian mu'allaf, orang yang baru masuk Islam, ya itu adalah golongan-golongan yang boleh menerima zakat. Berkaitan dengan orang tua, kalau ya ternyata misalnya orang tua kita itu adalah fakir miskin, ya miskin, bolehkah kita serahkan zakat kepada orang tua kita? Jawabnya tidak boleh. Karena menafkahi orang tua itu wajib, ya, dan tidak boleh bertemu 2 wajib dalam satu perkara. Nah ketika dia menyerahkan zakat, itu bertemu 2 kewajiban, ya kewajiban dia mengeluarkan zakat dan kewajiban dia menafkahi orang tuanya. Maka dia tidak boleh memberikan zakat ini kepada orang tuanya. Dia berikan kepada orang lain, bisa kepada saudara-saudaranya, ya karena menafkahi saudara tidak wajib, cuma dianjurkan. Ya Nabi mengatakan wabda biman ta'ul, ya mulailah dari orang-orang yang kamu tanggung nafkahnya, sedekah itu, ya dan sedekah kepada al-azabir rahim, yaitu keluarga, yaitu kepada famili, ya karib kerabat, itu ada 2 pahala di situ. Pahala sedekah dan pahala menyambung tali silaturahim. Nah itu kalau adik-beradik atau saudara. Tapi kalau orang tua tidak boleh, karena menafkahi orang tua itu kewajiban, wajib hukumnya. Ya. Tidak ada zakat pun dia wajib untuk menafkahi orang tuanya. Berbeda dengan saudara. Demikian juga mertua. Jadi seorang itu boleh menyerahkan zakatnya kepada mertua, tapi orang tuanya tidak boleh. Paham? Iya, harta kita yang bukan harta istri. Kalau harta istri nggak boleh dia serahkan kepada orang tuanya.
yang dia adalah mertua kita. Tapi kita boleh menyerahkan zakat harta kita kepada mertua kalau dia miskin. Nah demikian. Wallahu a'lam. Yang lebih afdal zakat itu kita beri pada penguasa, pemerintah ataupun kalau di Malaysia ni pusat zakat. Ya. Ataupun kita beri sendiri kepada asnaf yang lain. Kita beri langsung. Yang terbaik adalah menyerahkannya kepada penguasa, waliul amri. Itu yang paling baik. Begitulah yang dilakukan oleh para salaf dahulu. Mereka menyerahkan zakat-zakat harta mereka kepada amil. Itu kepada pegawai yang ditugaskan untuk itu. Ya, karena biasanya penguasa lebih tahu siapa-siapa saja orang yang berhak. Namun bukan berarti kita tidak boleh menyerahkan langsung zakat kita. Kita boleh menyerahkan zakat kepada orangnya langsung, kepada fakir miskin yang kita temui atau yang kita ketahui. Namun kalau ditanya mana yang lebih utama, maka yang lebih utama adalah menyerahkan zakat kepada petugas yang telah ditunjuk resmi oleh pemerintah, yaitu waliul amri. Wallahu a'lam. Masuk itu zakat fitrah yang Ramadan. Tidak. Zakat fitrah tidak ada kaitannya dengan amil. Walaupun orang-orang menyebutnya amil zakat. Karena zakat fitrah tidak perlu amil-amilan. Ya, nah demikian. Zakat fitrah itu adalah tu'matun lil masakin, sebagai bahan makanan untuk fakir miskin. Asnafnya juga cuma satu saja, enggak 8. Nah, kalau zakat harta kan sampai 8. Kadang-kadang kita tidak bisa menetapkan skala prioritas. Artinya siapa yang lebih berhak, kita tak tahu. Nah, untuk zakat harta, maka dari itu perlu campur tangan waliul amri. Nah, dia yang lebih tahu maslahatnya untuk apa. Nah, di sana banyak orang-orang yang juga berhak menerima zakat harta selain fakir miskin, kan begitu ya? Ada ibnu sabil, ada gharimin, ada mu'allaf, kan begitu ya? Nah, demikian. Ada riqab, ya, budak yang ingin menembus dirinya dari apa? Dari perbudakan. Kemudian ada fi sabilillah, yaitu mujahidin dan orang-orang yang akan mengerjakan ibadah haji, pergi haji. Nah, itu orang-orang yang berhak menerima zakat harta. Nah, untuk itu perlu campur tangan pemerintah, yaitu waliul amri. Adapun zakat fitrah itu cuma satu asnaf, yaitu fakir miskin. Ya, cari saja fakir miskin, enggak boleh diserahkan kepada selain fakir miskin itu zakat fitrah. Ya, zakat fitrah, zakat fitri, ya, itu tidak boleh diserahkan kepada selain fakir miskin. Nah, demikian. Zakat fitri tidak boleh diserahkan kepada selain fakir miskin. Nah, itu bisa kita langsung serahkan kepada fakir miskin. Wallahu a'lam. Ada masalah dengan yang menerima zakat fitri ini, Ustaz. Ya. Dia bilang macam ini, kan bagusnya dikasih uang biar kami bisa beli baju anak-anak. Kalau beras dikasih, kami tidak ada beras di rumah. Ada yang bilang kayak gitu. Jadi macam mana tak? Kita nak zakat beras ke nak bagi duit? Kalau kita mengikuti perkembangan masa, nanti rusak agama. Ya, rusak agama. Rasulullah SAW telah menetapkan jenis-jenis barang zakat, benda-benda zakat. Ya, yaitu apa? Makanan pokok yang dimakan di negeri itu. Kalau di sini apa? Beras. Maka berilah mereka beras. Makanan adalah benda ataupun keperluan yang tidak bisa ditawar-tawar. Setiap orang pasti harus makan. Itulah hikmahnya kita memberi beras. Ya, semua orang pasti makan beras di sini ya. Kalau di tempat Nabi gandum. Ya, di tempat Nabi semua orang pasti makan gandum. Ya, dan itu jelas, nggak diragukan lagi manfaatnya. Tidak ada risiko apa-apa di situ. Tapi kalau kita ganti dengan yang lain, nah, ini masalahnya akan berkembang. Besok nanti akan ada yang mengatakan saya tidak perlulah dikasih duit, saya dikasih pulsa saja. Kredit apa namanya? Nah, besok-besoknya dia kata saya tidak perlulah ya kredit apa namanya? Handphone.
Itu kredit apa namanya? Yang masuk tol apa namanya? Ya. Apa? Nah, kalau kita ikuti perkembangan masa, ya, akan rusak agama ini. Demikian ikhwan fillah azza Allah wa iyyakum jami'an. Besok hari nanti akan ada yang mengatakan saya tidak perlu duit, saya tidak perlu kredit apa-apa. Ya, saya cuma ingin diberi tenaga. Saya lagi bangun rumah, kirim saja tukang. Ya, sebagai bayaran zakat fitri saya. Khidmat. Karena semua bernilai apa? Bernilai materi. Banyak benda-benda yang bernilai materi. Artinya punya nilai dia. Tenaga, ya, benda tadi kredit handphone. Itu kan materi juga, bernilai juga ya. Di samping uang hanyalah salah satu darinya. Banyak sekali. Maka jangan ganti syariat Allah Subhanahu wa taala ya dengan yang lain. Apakah kita ingin mengganti sesuatu yang baik dengan sesuatu yang lebih rendah lagi seperti Bani Israel? Ya, Bani Israel, ya, Allah beri apa? Makanan yang baik-baik, tapi dia minta apa? Ya, minta ya bawang. Jadi diberi apa? Manna dan salwa. Tapi mereka minta apa lagi? Minta bawang putih, bawang merah, timun, kan begitu ya. Allah sudah beri yang baik. Mereka minta ganti yang lebih rendah. Nah, demikian juga kita umat Islam ini jangan seperti Yahudi. Allah sudah kasih yang baik. Ya, berikanlah mereka beras, makanan yang pasti mereka makan. Ya, pasti mereka makan, kenyang perut mereka. Kalau kita hitung-hitung dengan logika, diberi apa? Uang juga bisa mudarat. Dia bisa gunakan untuk hal-hal yang dia tidak tahu. Ya, mana yang lebih didahulukan? Banyak orang sekarang yang tidak mengerti menggunakan uang. Diberi uang, dia gunakan untuk berpesta pora, benda-benda yang tidak perlu. Banyak orang miskin yang seperti itu. Akhirnya, ya, tiba waktu Idul Fitri, tidak ada makanan di rumahnya karena dia sibuk beli yang lainnya, beli baju, dia beli macam-macam. Ya. Tapi kalau dia diberi beras, itu jelas manfaatnya, kenyang perutnya, pasti itu. Kalau dia makan beras, ya. Nah demikian. Jadi jangan ganti syariat Allah dengan yang lain. Wallahu a'lam. Bisa ada jiran saya itu tangannya putus dulu, nanti dia dapat apa-apaan dari sini sehingga dia hidup mewah lah. Dia bekerja. Sekarang saya ada berat, boleh dan saya bagi dengan dia karena dia tak boleh bekerja. Dia sudah ada yang nanggung. Istrinya yang nanggung. Tidak fakir dia. Hidup berkecukupan bahkan lebih. Lihat kondisinya. Ya. Oleh karena itu, ya, kita menyerahkan zakat fitri itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, orang miskin yang ada di sekitar kita. Kadang-kadang kita melihat orang sekitar selalu kayaknya menderita, padahal dia adalah orang kaya. Karena kita tidak kenal dia. Tapi kalau orang sekitar kita tahu kita kehidupannya sehari-hari. Wah, si fulan ini memang susah dia. Maka zakat fitri itu diutamakan, ya, diberikan kepada orang-orang miskin, fakir miskin yang ada di sekitar kita yang kita kenal. Ya, mulai dari sekitar kita, lingkungan kita. Tentunya kita orang yang bergaul, ya, kita mengerti, kita kenal orang-orang yang ada di sekitar kita, si fulan, keluarga si fulan, dan kita tahu, ya, keadaan mereka. Nah, serahkan kepada orang-orang miskin yang ada di sekitar kita lebih dulu. Nah, orang miskin itu adalah orang yang punya pekerjaan tapi penghasilannya tidak mencukupi, ya, atau pas-pasan untuk kebutuhannya sehari-hari. Itu miskin. Fakir adalah orang yang lebih buruk keadaannya daripada miskin, yaitu orang yang tidak punya usaha atau tidak mampu usaha dan hidupnya bergantung kepada orang lain, ya, dengan meminta-minta atau sejenisnya. Itu fakir. Jadi mana yang lebih buruk keadaannya, fakir atau miskin? Fakir. Miskin banyak. Jangan-jangan kita miskin juga. Hidup pas-pasan, kan begitu. Ya, cuma kan kita nggak boleh teriak-teriak saya miskin. Ya.
Ya. Untuk ini saya contoh saya simpan 15.000. Saya bayar dengan zakat. Ya. Tapi sebabkan sekarang untuk persoalan ekonomi, jadi pendapatan akan diturunkan pada 10 bulan. Maksudnya pembayaran bulan 1,500. Jadi 500 itu sepatutnya diambil daripada tabungan. Jadi mungkin dalam tahun tu tabungan lain cuma kena 10,000. Jadi adakah masih kena 10,000 kena zakat? Walaupun dia lebih pada dalam nisabnya. Itu lebih dari kadar nisab, artinya dia sudah masuk pada kategori golongan harta yang wajib dizakati. Kadang sebenarnya dia memang mampu pada pendapatan memang kurang. Belanjaan dia sebagai 1,5 bulan dan jadi 500 disahkan bank. Dia diambil dari simpanan tabungannya. Nah setelah diambil masih sisa lagi, masih ada baki. Nah bakinya itulah dia. Bakinya itulah yang dizakati. Ya, bakinya itu dizakati. Nah kalau itu bertahan sampai 1 tahun, maka bakinya itu dizakati. Ya, di sini berapa harga emas per 1 kilo ini? Berapa ringgit? Nah itu mungkin ada hitung-hitungannya, silakan tanya. Nah kalau itu berlebih, ya, kalau itu berlebih, maka lebihnya itu yang kita zakati. Nah misalnya lebihnya 10.000 ringgit, maka dikeluarkanlah zakat 10.000 ringgit itu yang bertahan sampai satu tahun. Jadi keluarkan dari 10.000 ringgit, 10.000 ringgit itu 2,5%, yaitu berapa? 250 ringgit. 250 ringgit zakatnya. Itu dikeluarkan. Ya, 250 ringgit dari 10.000 misalnya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam. Ada yang bertanya bagaimana puasa wanita hamil atau menyusui? Mana yang lebih utama, dia berpuasa ataupun tidak? Kalau tidak berpuasa bagaimana menggantinya? Wanita hamil dan wanita menyusui boleh tidak berpuasa. Boleh tidak berpuasa. Kalau dia dihadapkan 2 pilihan, mana yang lebih bagus? Maka melihat kondisinya. Kalau kondisinya berpuasa memudaratkan dirinya dan janinnya atau bayinya, maka dia lebih baik tidak berpuasa. Tapi kalau dia cukup kuat untuk berpuasa dan tidak memudaratkan bayinya atau janinnya, dia silakan berpuasa. Namun lebih baik kita mengambil keringanan yang Allah berikan, yaitu tidak berpuasa. Nah itu juga demi janin yang kita kandung dan juga demi anak yang kita susui. Nah kemudian bagaimana caranya kalau dia tidak, misalnya dia tidak berpuasa, bagaimana cara menggantinya? Dia tidak perlu mengganti, dia cukup membayar fidyah. Bagaimana cara membayar fidyah? Cara membayar fidyah adalah memberi makan fakir miskin, ya, setiap hari yang kita tinggalkan sekali makan, 1 kali makan. Misalnya dia tidak berpuasa 30 hari, maka dia memberi makan 30 orang fakir miskin. Boleh dia undang sekali makan untuk 30 orang untuk 30 hari. Ya, dia undang 30 fakir miskin, dia beri makan semuanya untuk puasa satu bulan. Selesai. Nah itu keringanan yang Allah berikan kepada wanita haid dan wanita hamil dan wanita yang sedang menyusui. Dan ini merupakan salah satu bentuk bukti bagaimana kita katakan perhatian, ya, syariat Islam terhadap janin yang ada dalam kandungan ibunya, dan juga perhatian Islam dan syariat Islam kepada bayi, ya. Nah, jadi hak mereka, hak bayi tetap dipenuhi, menyusui, dan asupan apa yang disebut di sini, makanan yang diperlukan oleh bayi di dalam janin di dalam kandungan ibunya tidak terhambat dan tidak terhalang. Nah demikian. Jadi yang terbaik bagi mereka adalah lebih utama untuk tidak berpuasa, dan apabila tidak berpuasa maka dia cukup menggantinya dengan fidyah. Wallahu a'lam. Beras tidak. Makanan yang siap makan. Maksudnya dengan lauk-lauknya sekali. Iya. Ya makanan nasi biryani. Dalam satu kampung ada pakai miskin. Kalau dalam satu kampung itu ada yang pakai miskin, betul? Ya, kalau di tempat kita tidak ada fakir miskin, cari tempat yang lain, di tempat yang lain. Nah, ya. Contoh kalau satu keluarga
ayahnya bila tak cukup pendapatan ataupun cukup dia miskin lah. Kemudian nanti isterinya, mungkin anak ayah ada 4 orang, maksudnya ada 6 orang kan. So kalau kita bagi sehari makan satu keluarga 6 orang. Okay. So kalau dia hutang 30 hari, kita bagi 5 hari cukup kan? Kalau contoh hutang puasa 30 hari tadi. Hutang puasa 30 hari. Yang ibu hamil tadi. Kemudian kita beri makan keluarga itu selama 5 hari. 5 hari. Untuk 5 orang. Untuk 6 orang. 6 orang. Ya boleh. Iya. 30. 6 kali 5 30. Yang kami paham di sini manusia itu kami bayar dengan beras 900 kilogram sehari. Dan nilai dengan harga makanan tadi boleh tak? Tadi. Ya, amalan para salaf tidak seperti itu. Amalan para salaf adalah mereka membagi makan. Membagi makan. Iya, alhamdulillah. Undang mereka. Ya, pakai mesin itu dan beri mereka makan. Pengertian yatim itu tidak selalu miskin. Ya, yatim itu tidak selalu miskin. Ada yatim yang kaya raya, maka dia tidak masuk dalam kategori yang wajib dizakat, yang berhak menerima zakat, itu yatim. Kenapa? Karena tidak semua yatim itu miskin. Ada yatim yang kaya raya, bapaknya jutawan. Ya, karena pengertian yatim itu, ya, anak yang belum balik mati ayahnya, yatim dia. Itulah yatim. Ya, kewajiban kita apa? Menjaga atau memelihara anak yatim. Yaitu bertindak seolah-olah kita ayahnya. Kalau dia punya harta, kita jaga hartanya. Jadi dia belum tentu miskin. Boleh jadi dia lebih kaya dari kita. Ya, boleh jadi dia lebih kaya dari kita. Nah, jadi tidak kepada yatim, kecuali yatim yang miskin. Nah, itu karena miskinnya, bukan karena yatimnya. Ya, karena miskinnya, ingat, bukan karena yatimnya, tapi karena miskinnya dia, karena fakirnya dia. Ya. Ini terlalu panjang. Belakangan ini ramai yang menggunakan laman sosial seperti Facebook untuk berdakwah dan membincangkan isu-isu berkaitan permasalahan dalam agama. Kadang-kadang perbincangan yang berlaku membawa kepada perdebatan dalam perangkat akidah dan pahaman masing-masing, sehingga menyesatkan yang lain. Apa pandangan Ustaz atas situasi ini? Tidaklah ia menampakkan perpecahan dalam agama. Satu perkara yang harus dihindari adalah jidal. Ya, para ulama selalu menghindari yang namanya majelis jidal, karena biasanya majelis jidal itu tidak mendatangkan manfaat apa-apa. Apalagi bagi para penuntut ilmu, hendaklah menjauhi jidal. Ya, tahu jidal? Yaitu perdebatan yang tujuannya bukan untuk mencari kebenaran. Ya, perdebatan yang tujuannya bukan untuk mencari kebenaran, untuk menang, untuk mencari nama supaya terkenal dan seterusnya. Nah, ini buruk seperti itu. Ya, buruk. Nah, kalau kita lihat, ya, satu majelis itu sudah mengarah kepada debat yang negatif seperti ini, tinggalkan. Karena Rasulullah SAW menjamin bagi yang tengah surga, bagi orang yang meninggalkan majelis debat, ya, majelis perdebatan, majelis jidal, walaupun dia berada di pihak yang benar. Ya, walaupun kita berada di pihak yang benar, kadang-kadang, ya, kebenaran itu menjadi tertutupi, bahkan bisa jadi dianggap suatu kebatilan di dalam majelis perdebatan. Ya, di dalam majelis jidal. Hingga di dalam jidal ini siapa yang pintar bicara, dialah yang menang. Nah, apa kata para ulama? Barang siapa yang menjadikan agamanya sebagai ajang bahan perdebatan, maka dia akan banyak berpindah-pindah. Apa kata Imam Malik? Apakah setiap kali kita berjumpa dengan orang yang lebih lihai bicara, kemudian kita meninggalkan akidah kita
agama kita untuk mengikuti ucapannya. Nah, kalaulah kebenaran itu ya diperoleh dengan cara seperti itu, ya maka tentu kita akan sesat dalam agama. Maka dari itu hindarilah majelis jidal. Hindarilah majelis jidal. Apalagi bagi para penuntut ilmu, ya itu bisa menyibukkan kita. Hingga kadang-kadang itu tak selesai-selesai. Masalah itu tak selesai-selesai 1 tahun, 2 tahun sampai mati tak selesai-selesai. Kenapa? Karena dia juga bukan ahlinya. Dia bukan ahlinya. Kadang-kadang banyak kesalahan-kesalahan yang muncul di situ. Ya, membawa hujah yang bukan hujah. Ya, kadang-kadang juga saling merendahkan. Nah, dan kadang-kadang juga pihak lawan itu kadang-kadang membawa kebenaran dan kita tolak. Demikian juga sebaliknya, kebenaran yang kita bawa dia tolak. Nah, itu majelis debat. Siapa di antara kita yang bisa menjadi seperti Imam Syafi'i yang mengatakan tidaklah aku berdebat dengan seseorang melainkan aku berharap kebenaran itu keluar dari lisannya? Siapa di antara kita yang seperti itu? Gak ada. Kalau kita berdebat inginnya kita yang menang. Iya kan? Jarang kita mengakui wah ya, betul. Saya mengakui pendapatmu itu benar. Jarang. Yang ada adalah bagaimana? Ya, kita gak mau kalah. Orang lain harus ikut pendapat kita. Ya, bahkan kadang-kadang sudah jelas ya pendapat kita salah. Kita berupaya dan berusaha untuk apa? Untuk membenarkannya, mencari pembenaran. Lalu dicarilah dalil-dalilnya. Nah, itu buruknya itu negatifnya. Jadi dihindarilah ya perdebatan tentang masalah agama, baik itu di laman Facebook maupun di laman-laman lainnya ataupun di media-media lainnya. Baik, karena biasanya itu tidak membawa manfaat. Apalagi di Facebook kita nggak ngerti itu siapa yang nulis kan gitu ya. Entah siapa dia, kadang-kadang pakai nama apa namanya, alias. Baik. Dalam kita menyampaikan dakwah, ada pihak yang tidak senang dengan kita. Saya telah menegur seorang sahabat berkaitan dengan cara berpakaian dan pergaulan seorang muslimah mengikut apa yang dituntut oleh Islam. Namun teguran saya tidak diterima karena perkara tersebut adalah pribadi dirinya. Dia juga bersikap dingin dan menjauhkan diri dari saya. Adakah saya dikira sebagai telah memutuskan silaturahim? Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Ya tentunya setiap penyampaian nasihat yang kita lakukan haruslah dengan cara yang hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dengan cara yang hikmah. Wa wal mau'izatil hasanah, dan pelajaran yang baik. Kadang-kadang ada momen yang tepat untuk menyampaikan nasihat. Nah, kalau kita tidak memperhatikan ini, misalnya kita menegurnya di tengah-tengah keramaian atau di tengah orang banyak, ini akan membuatnya malu dan dia akan menolak. Ya. Jadi kita harus satu memperbaiki kita katakan memperhatikan keikhlasan kita di dalam menyampaikan nasihat. Jangan ada unsur-unsur lain di dalam menyampaikan nasihat. Perlu kita ketahui bahwasanya yang namanya nasihat itu berasal dari kata nasoha. Dari situlah kata nasihat itu diambil. Apa arti nasoha? Ya, itu diambil dari perkataan nafahtul asal. Apa artinya nafahtul asal? Yaitu aku menyaring madu menjadi murni. Jadi arti dasar nasoha itu adalah kemurnian, ketulusan. Kalau kita menyampaikan nasihat tidak kita katakan tidak berpangkal, ya tidak bersumber dari ketulusan, maka tidak akan tepat nasihat itu sampai ke sasarannya. Ya, tapi kalau bersumber dari hati yang tulus, pasti diterimanya. Jadi harus bersumber dari ketulusan hati kita terhadap saudara kita. Bukan untuk menjelekkannya, bukan untuk mempermalukannya, bukan untuk mengesankan bahwa kita lebih dari dia. Kadang-kadang ada orang yang menyampaikan nasihat itu dia seolah-olah merendahkan orang lain. Nah, jadi hendaklah kita menyampaikan nasihat itu bertolak dari apa? Ketulusan hati. Memang benar-benar kita ingin, ya, tulus hati kita ingin meluruskan dan membenarkan, membetulkan kesalahan saudara kita itu. Nah, demikian yang pentingnya azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Baik, jadi diperhatikanlah ya adab-adab di dalam menyampaikan nasihat. Nah, demikian. Nah, kalau kita apabila kita sudah melakukan semua itu dan dia tetap menolaknya, maka hindarilah yang namanya menjatuhkan vonis. Kadang-kadang ada sebagian orang menyampaikan nasihat dia tidak sabar. Nah, begitu nasihatnya ditolak,
dia langsung menjatuhkan vonis. Hindarilah dari perbuatan suka memvonis dan menyibukkan diri memvonis orang lain. Ya, innama 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Sesungguhnya kewajibanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menyampaikan dan hisabnya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Ada sebagian orang yang menyampaikan nasihat, begitu nasihatnya ditolak, apa yang dilakukannya? Dia memvonis saudaranya itu. Ya, jangan mengatakan bahwa kamu ini orang yang keras hati, tidak mau menerima nasihat, keras kepala dan lain sebagainya. Ya sudah, biarkan. Kita sudah menyampaikan nasihat. Serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidayah ada di tangan Allah, bukan di tangan kita. Jangan paksakan manusia itu menerima hidayah dari lisan kita. Mungkin dia bisa menerima hidayah dari lisan orang lain. Ya, kan tidak harus dia menerima hidayah itu, kebenaran itu dari lisan kita, wajib. Hingga kalau dia tidak menerima kebenaran ataupun hidayah itu dari lisan kita, nggak sah hidayahnya. Ada orang yang berpandangan seperti itu, wah dia nggak sah itu hidayahnya. Kenapa? Nggak melalui lisan saya. Ya, kan tidak harus. Ya, Nabi saja yang manifestin. Banyak orang-orang yang masuk Islam bukan melalui Nabi. Melalui siapa? Sahabat. Padahal mereka juga didakwai oleh Nabi. Bayangkan itu. Mereka didakwai oleh Nabi, tapi mereka masuk Islam bukan melalui lisan Nabi, tapi melalui yang lainnya. Jadi hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, innama 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Baik. Jadi hindarilah yang cepat-cepat atau terburu-buru menjatuhkan vonis kepada manusia. Nah, di dalam kasus ini hendaklah kita sabar. Ya, di dalam menyampaikan nasihat itu, tawasi bil haqqi ini harus disertai dengan apa? Dua hal, yaitu tawasi bil haqqi, bis sabri, dan bil marhamah. Harus ada tiga perkara ini. Kita menyampaikan nasihat yang benar. Ya, apa yang kita sampaikan itu benar sesuai dengan Quran dan Sunnah, dengan pemahaman salafus saleh. Ya, bukan nasihat yang menyesatkan. Itu yang pertama, bil haqqi. Yang kedua, bis sabri. Harus sabar. Nah, mungkin dia tidak menerima nasihat kita, bahkan balik mencela kita dan menuduh kita yang macam-macam. Tadi kita sudah sebutkan bahwa tidak ada yang selamat dari celaan manusia kecuali orang gila. Orang gila yang selamat dari celaan manusia. Nabi saja dicela. Nah, kalau kita sudah menyampaikan yang benar dan kita sabar masih juga dicela, ya maka serahkanlah urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabarlah. Tawasi bi as-sabri. Dan yang ketiga, tawasi bil marhamah, dengan kasih sayang. Ya, dengan kasih sayang. Allah saja mendahulukan kasih sayangnya daripada apa? Kemarahannya, kemurkaannya. Nah, demikian. Jadi kita harus mengedepankan kasih sayang kepada manusia. Nah, demikian. Apalagi zaman sekarang ini, di mana manusia banyak yang jauh dari hidayah, jauh dari ilmu. Ya, mereka orang yang tidak paham, maka kita harus berlemah lembut, ya, menunjukkan kasih sayang kita kepada mereka. Ya, jangan baru saja dia dengar kita katakan hidayah, ya, baru dia mendengar kajian, dia sudah langsung, ya, kita bebani dia dengan beban-beban yang berat, harus begini, harus begitu, dalam waktu singkat harus seperti diri kita. Kita saja melalui proses yang panjang, mungkin bertahun-tahun baru jadi kita. Nah, teman kita paksa dalam waktu yang singkat harus seperti kita. Adil nggak itu? Kadang-kadang orang tidak bercermin kepada dirinya. Ya, dia saja sampai kepada tahap yang dia miliki sekarang ini melalui proses yang panjang. Baru bisa pakai jubah aja setelah 10 tahun. Nah, orang baru ngaji kalau nggak pakai. Nah, jadi manifestin, dahulukanlah kasih sayang. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang bertanya? Ya. Berkaitan zakat ini. Ya. Zakat perniagaan. Ya. Contohnya satu zakat ini keuntungannya 1 bilion. Wah, 1 bilion. Nah, contoh. Ya, contoh. Nah. Jadi dikenakan zakat tidak? Keuntungannya 1 juta atau banyak kali 1 miliar. 1 juta ringgit keuntungannya dalam 1 tahun. Ya, dalam 1 tahun keuntungannya 1 juta. Artinya dia punya tabungan 1 juta. Begitu. 1 juta untuk keuntungan 1 tahun untuk satu zakat. Bersih.
setelah dipotong dibayar pegawainya, dia keluarkan untuk dia punya tabungan ya, ceritanya tabungan. Ya. Karena yang namanya perusahaan itu ada juga pengeluaran yang wajib dia keluarkan. Ya, gaji pegawai untuk ini, untuk itu dan lain sebagainya. Nah, kelebihan dari situlah yang dikeluarkan zakatnya. Tadi disebutkan kelebihannya berapa? 1 juta misalnya. 1 juta misalnya. Ya, maka 1 juta ini wajib dikeluarkan zakatnya dari tabungannya, kelebihan ini. Ya, 2,5% yaitu 25.000 ringgit. Ya. Saya bertanya mengenai azan. Tidak boleh cepat, tidak boleh lewat. Jadi saya mau minta uraian. Tidak boleh cepat. Boleh lewat kerana dia tak boleh mati. Kalau mati terus makanya terus mati, tak boleh dilewatkan atau dicepatkan. Itu mau minta uraian. Oh, artinya bolehkah azan sebelum waktu? Ya. Dan contohnya begini, kalau kita mau selamat dalam di jalan raya, kita jalan di tepi. Ya. Kita ingat kita hidup, masih boleh hidup, kita jalan di tengah jalan. Itulah. Ataupun jumpa harimau di hutan. Oh, ajal. Ajal kita ajarkan. Ajal bukan azan. Azan. Kematian. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya mau uraian. Tidak boleh dicepatkan. Oh, ayat yang berbunyi, ya, idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Itu dia ayatnya. Dan apabila datang ajal mereka, maka tidak akan maju sesaat pun dan tidak akan mundur sesaat pun. Ajal itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 kali Allah menulis ajal. Pertama di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Kemudian ditulis lagi ketika kita berada di alam rahim, yaitu kita berada di perut ibu kita. Diutus malaikat untuk menuliskan 4 perkara. Di antaranya adalah ajal kita. Jadi ajal itu sudah ditetapkan, enggak akan maju, enggak akan mundur. Ya, walaupun sesaat. Demikian. Nah, kalau dia mendatangi sebab-sebab ajal ya. Tapi enggak mati, ya memang belum ajalnya. Walaupun dia mendatangi sebab-sebab ajal. Contohnya orang mau bunuh diri. Orang mau bunuh diri gini, lompat dia dari menara Petronas sampai bawah mati dia. Baru mati dia. Artinya selamat dia. Dia sudah mendatangi sebab-sebab ajal. Ya, sebab-sebab ajal sudah dilakukannya, tapi dia tidak mati. Ya memang belum ajalnya. Maka dikatakan ajal itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Rahasia Allah. Sampai dokter, pakar yang mengatakan ya umur kita, usia kita tinggal 3 bulan misalnya karena penyakit yang kita derita, itu cuma prediksi. Artinya itu cuma perkiraan. Tidak pasti. Ada yang diperkirakan umurnya tinggal 3 bulan sampai 30 tahun masih hidup dia. Bahkan dokternya lebih dulu mati. Dokternya lebih dulu mati daripada pasiennya yang mengatakan umurmu tinggal 3 bulan. Pasiennya hidup 3 tahun lagi, dia 3 hari kemudian mati. Enggak sampai. Nah demikian. Ya jadi itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu. Ya tidak ada yang tahu. Nah demikian. Hah? Iya doa. Nabi mengatakan la yaruddul qadha ila doa. Tidak ada yang dapat menolak atau mengganti takdir kecuali doa. Apa maksudnya? Apakah yang tertulis di Lauhul Mahfuz berubah? Apakah yang tertulis di dalam rahim itu berubah? Tidak berubah. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala tadi telah mengajarkan kepada kita bahwa semuanya ada sebab akibat. Semua ada sebabnya. Dan Allah telah menulis di Lauhul Mahfuz dan di rahim ibu kita yang melalui malaikat yang Allah utus bahwa banyak perkara itu yang berubah karena doa. Saya contohkan, apa sebab kenyang? Jadi ya Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan si fulan kenyang melalui apa? Makan. Nah Allah Subhanahu wa taala banyak menetapkan perkara-perkara itu sebabnya doa. Ya si fulan jadi kaya sebabnya doa. Sebabnya doa. Si fulan menjadi ulama sebabnya doa. Doa adalah sebab terbesar berubahnya ya nasib manusia.
Ya, artinya apa? Terjadinya satu takdir terhadap seorang manusia. Ya, nah demikian Ibn Fiddin. Ya. Si fulan jadi alim. Ternyata di Lauhul Mahfuz tertulis sebab dia jadi alim prosesnya adalah apa? Doa. Nah, itulah maksud dari sabda Nabi, la yarudul qada illa ad-doa. Bukan yang tertulis di Lauhul Mahfuz itu berubah, tidak. Jadi bolehkah kita mohon panjang umur? Boleh. Dalam kebaikan. Iya. Jadi doa panjang umur saja tidak cukup. Kita minta selain panjang umur, bagus amal. Ya. Nah, keberkahan umur itu yang kita minta. Ya, bukan hanya panjang umur saja. Kita panjang umur tapi buat dosa terus. Mau? Kan tidak. Ya, semakin tua semakin banyak dosa, kan begitu? Nah, kita ingin apa? Semakin panjang umur kita, semakin bagus amal kita. Maka dari itu kita tidak boleh minta kematian. Kalaupun kita terpaksa harus memintanya, maka doanya juga jangan minta mati. Tapi apa? Ya Allah, hidupkanlah aku jika hidup itu lebih baik bagiku. Matikanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku. Diserahkan keputusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh minta mati, ya Allah matikanlah aku segera. Enggak boleh. Karena dia enggak tahu, mungkin hidupnya lebih bagus daripada matinya. Dan kita juga enggak tahu, mungkin mati kita lebih bagus daripada hidup kita. Nah, demikian. Jadi serahkanlah keputusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya takdir itu rahasia, kematian itu, ajal itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dengan itulah kita merasakan nikmat. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah merahasiakan apa? Ajal. Allah merahasiakan ajal itu nikmat. Coba kita bayangkan Allah tidak merahasiakannya. Ya, misalnya begini, setiap bayi lahir sudah ada tandanya, membuat tanda-tanda lahir. Angka misalnya 60, berarti 60 gitu. Tertulis di keningnya. Misalnya namanya juga misalnya. Artinya Allah buka rahasia itu ya kepada manusia, ya, kepada masing-masing manusia. Begitu dia lahir sudah ada tandanya. 40 berarti 40. 30 berarti 30, 10 berarti 10, kan begitu ya. Nah, tidak ada nikmatnya. Hidup ini enggak ada nikmat. Ya, hidup ini enggak ada nikmat. Salah satu nikmat yang kita rasakan adalah punya harapan. Kenapa? Kita tidak tahu. Ya, kita masih punya harapan. Walaupun ternyata hidup kita tinggal 2 jam lagi. Mungkin, kan begitu. Tapi kita merasa nikmat karena punya harapan ya, kan? Walaupun ternyata di Lauhul Mahfuz hitungan kita cuma hitungan detik saja misalnya. Ya, berapa banyak orang yang duduk manis tiba-tiba mati mendadak dan lain sebagainya. Ya, kena bencana kan begitu ya. Asik apa namanya? Tenang-tenang, santai jalan di pinggir jalan, ditabrak sama mobil apa kereta. Dia nggak salah, dia sudah pada jalurnya. Ya, dia sudah berjalan di tempatnya. Ya, tapi begitulah dia. Ada saja sebab-sebab kematian itu. Nah, demikian ya khonifidina azanillahu ayyakum jami'an. Jadi dirahasiakannya kematian itu adalah nikmat bagi manusia. Bersyukurlah kita Allah merahasiakannya. Kalau dibuka, waduh, gemetar semua kita di sini. Menggeletar kita. Yakin, jamin, nggak ada lagi nikmatnya. Waduh, saya ternyata tinggal 2 tahun lagi nih. Apa coba? Nggak ada lagi nikmatnya. Aduh, uring-uringan tahu. Pening, pusing, kan begitu. Ternyata saya tinggal 1 tahun lagi ya. Udah gak karuan hidupnya. Kan begitu. Nah, itu nikmat bagi manusia ya Banifiddin. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Ada lagi yang ingin tanya? Ya, dengan rahasia kematian itulah kita bisa makan enak, tidur nyenyak, kan begitu ya. Iya enak kan begitu pada begitu mau mati ya. Tapi kan enak saja. Tapi kan coba dibuka besok mati. Sekarang makan, coba tanya orang yang itu bukan keputusan Allah ya. Yang apa namanya prediksi perkiraan yang dibuat manusia. Pak, usia Bapak tinggal 1 hari lagi ini karena penyakit ini. Tinggal 1 hari lagi ini ya. Tabrakan dia kan. Awalnya mulanya dia sehat walafiat, tabrakan parah. Datang dokter mengatakan kepadanya, Pak, ya tahu ini usia Anda
tinggal 2 hari lagi nih, gak bisa bertahan lebih dari 2 hari menurut ilmu kedokteran. Ya, berilah dia makanan yang enak-enak. Tanyakan kepadanya, lezat atau tidak? Dan dia udah tinggal 2 hari lagi katanya. Gak ada nih, hilang semuanya. Nah, kita bisa makan enak kan gitu ya, padahal ajal tinggal berhitungan detik mungkin, kan begitu. Nah, begitulah ya. Baik dinazan ya Allah wa dunia. Itulah dia rahasia di balik apa namanya? Jadi rahasiakannya kematian. Ya, hikmah di balik dirahasiakannya kematian. Baik. Sebagaimana hikmah tidak diperdengarkannya azab kubur. Apa hikmahnya kata Nabi? Ya, itu didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Ya, azab kubur itu dahsyat. Ya, orang yang dipukul sama palu malaikat Munkar dan Nakir itu tembus sampai bumi yang ke-7. Dan dia menjerit. Ya, menjerit hingga didengar ceritanya oleh semua makhluk. Kecuali apa? Jin dan manusia. Apa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menutup pendengaran kita dari mendengarkan azab kubur itu? Mungkin ada yang berkata, "Wah, Ustaz, kenapa Allah tidak memperdengarkan aja kepada kita supaya kita takut?" Bahwasanya yakin bahwasanya azab kubur itu ada. Kenapa tidak diperdengarkan saja? Nah, sekarang saya tanya, apa hikmahnya azab kubur itu tidak diperdengarkan kepada kita, padahal dia ada. Azab kubur itu ada. Jadi kita salah satu iman kepada hari akhirat adalah iman adanya azab kubur. Saya tanya dulu, apa hikmahnya? Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak memperdengarkan azab kubur itu kepada manusia. Siapa bisa jawab? Kalau diberikan nggak tenang ya? Tenang. Ya, kata Nabi, kalau sekiranya kalian tidak saling menguburkan satu sama lainnya, niscaya sudah diperdengarkan kepada kalian. Karena kita harus menguburkan apa? Jenazah saudara kita. Kita harus ke perkuburan untuk menguburkan jenazah saudara kita. Ya, tadi katanya apa supaya apa? Tenang. Nah, kuburan itu lebih jauh di pulau terpencil gitu. Ya, atau di tempat yang jauh biar sejak gunung kita nggak dengar lah. Nah, itu kita akan menguburkan saudara kita akan mendatanginya juga. Nah, bagaimana kita mau mendatanginya? Wah, baik sekali. Dengar orang jerit dipukul pakai apa kan? Palu begitu ya. Mati listnya berapa? 5. Apa? Hemat. Wah, mungkin nggak ada yang berani untuk menguburkan saudaranya atau ayah dan ibunya nggak ada yang berani gitu. Takut semuanya kan begitu. Nah, itulah hikmahnya. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Baik. Ada yang bertanya, bolehkah menderma organ? Tidak kiralah semasa kita masih hidup ataupun sudah kita mati. Adapun sudah mati ikhwatifiddin, ya, mayat muslim itu tidak boleh dirusak. Muslim itu harus kita hormati baik ketika dia masih hidup ataupun sudah dia mati. Ya, kalau dia sudah mati itu tidak boleh dirusak, ya, mayat seorang muslim. Adapun ketika dia masih hidup, wallahu a'lam bishawab, apabila itu tidak memudaratkan dirinya, maka hukumnya boleh. Ya, seperti misalnya apa? Buah pinggang ya, ginjal, hati dan sejenisnya. Ya, atau mengambil sedikit dari lemak dan sebagainya, atau daging atau kulit, ya, didermakan kepada orang tertentu. Darah termasuk, kan begitu ya. Nah, kalau itu dia masih hidup dan itu tidak memudaratkan bagi yang menderma, maka hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Itu termasuk dalam bab ini satu ayat fa'afahu falyanfa'hu. Barang siapa yang mampu memberikan manfaat kepada saudaranya maka berikanlah. Masa dia hidup dia jadi amal. Tapi kalau dia sudah mati bukan amal dia lagi itu. Atau diwasiatkan sebelum mati. Diwasiatkan sebelum mati untuk. Nah, wasiat itu tidak semua boleh dilakukan. Wasiat yang bertentangan dengan syariat tidak boleh dilakukan. Misalnya apa? Dia berwasiat menyerahkan seluruh hartanya kepada seseorang, nggak boleh. Ya, karena itu akan merusak jenazahnya, nggak boleh. Ya, apa kewajiban kita sebagai seorang muslim kepada saudara kita yang meninggal? Memandikannya, mengkafaninya, menyolatinya, dan segera
menguburkannya. Itu kewajiban kita. Bukan kita kotak-katik, kita congkel matanya, kita belah dadanya dan sebagainya. Kecuali untuk tujuan yang syar'i, darurat, yang mesti. Misalnya seorang muslimah wafat, mati, sementara di dalam kandungannya masih ada janin yang hidup. Nah, untuk menyelamatkan yang hidup ini boleh kita membelah perut yang mati ini untuk menyelamatkan yang hidup. Kalau dipastikan masih ada janin yang bergerak atau hidup di dalam perutnya. Tapi kalau dia sudah mati, maka muslim itu ya harus dihormati hayyan wa maitan. Ketika dia hidup maupun sudah dia mati. Beda itu. Nah, ketika dia hidup itu jadi kebaikan bagi dia. Paham? Selama dengan catatan, dengan syarat tidak memudaratkan dan membahayakan dirinya. Dan ini tentunya dikembalikan kepada nasihat dari dokter yang terpercaya, dokter muslim yang terpercaya. Nah, demikian. Jadi amal, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Misalnya dia mendermakan satu ginjalnya kan begitu untuk seseorang, untuk menyelamatkan jiwa seorang. Termasuk darah kan begitu. Donor darah. Ini disebut apa? Derma darah. Itu kan mengambil sebagian juga kan. Tapi kalau dia sudah mati ambil darahnya boleh tak? Jangan dikotak-katik. Ya, dihormati ya muslim itu. Ya, ketika dia wafat. Maka jenazah muslim tidak boleh dijadikan bahan percobaan untuk kedokteran. Ya. Dan baru boleh dilakukan apa-apa terhadap dirinya untuk kepentingan syar'i. Misalnya untuk mengungkap kejahatan. Ya. Ya. Atau untuk menyelamatkan yang hidup seperti janin tadi ya. Nah, untuk tujuan-tujuan yang lain tidak boleh. Wallahu a'lam. Gimana? Ya. Operasi plastik. Ada boleh itu merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dia ingin mengoreksi Allah. Engkau salah menciptakan saya. Soalnya saya matanya biru, bukan hitam seperti ini. Lalu diganti matanya menjadi mata yang biru. Allah sudah menciptakan kita fi ahsani taqwim, percaya itu. Enggak perlu lagi kita operasi plastik. Ya, nah demikian. Kita sudah tampan ini, begitu. Syukuri. Nah, kecuali hal-hal yang memang perlu, misalnya tersumbat hidungnya, tidak bisa bernapas dia, kan begitu. Dia operasi supaya bisa bernapas, itu boleh. Ya, giginya misalnya salah tumbuh, dicongkel, dicabut, diganti gigi palsu boleh untuk tujuan tertentu. Ya, itu satu yang manfaat yang jelas. Tapi untuk mempercantik diri, ya, untuk untuk pamer kan gitu ya. Dia ganti itu untuk apa? Kalau bukan untuk pamer. Nah, itu tidak boleh. Itu termasuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Ya. Hidung yang pesek dimancungkan. Allah sudah fi ahsani taqwim menciptakan manusia itu sebaik-baik bentuk. Ya, lalu dia tidak puas. Seolah-olah dia ingin mengoreksi ciptaan Allah. Ya Allah, ya Allah kau salah. Menciptakan saya pesek. Sebenarnya saya mancung, maka saya operasi. Itu sudah pas. Ya, wajah Melayu seperti itu sudah. Jadi rusak jadinya yang dibikin. Nah, dan ya Allah wa iyyakum. Wajah Melayu sudah seperti itu. Dua kali lagi. Fi ahsani taqwim, percayalah. Ya. Nah, demikian. Baik. Ada masalah solat hari kan? Masa itu di masjid satu, yang satu lagi di lapangan lah, di Padang lah. Iya, di Padang. Jadi masalahnya sekarang yang ramai itu di masjid, yang di Padang ini tadi sedikit. Tetapi yang di Padang ini buat reparti pembangkang lah. Pembangkang lah. Jadi nak solat di mana? Di Padang ikut sunah Nabi atau di masjid yang ramai itu? Salat Eid. Susah tidak menjawab. Memang ditulisnya itu ikutlah sunnah Nabi solat di lapangan. Di Padang lah. Hadisnya cukup. Iya. Iya, dari satu sisi dia ikut sunnah. Ya, tapi mungkin dari sisi yang lain dia tak ikut. Nah, memecah belah. Ya, dia dari satu sisi ikut sunnah, enggak salah dia. Tapi dari sisi yang lain, dia tidak ikut sunnah. Nah, demikian. Kewajiban kita adalah menyampaikan nasihat kepada penguasa dengan cara yang baik. Nah, kalau dia tidak terima ya sudah.
Ya berdoalah kita. Mudah-mudahan dia bisa dapat hidayah kepada sunnah. Apa kata para imam seperti Imam Ahmad, Qadiyah dan lain sebagainya. Kalau aku punya doa yang makbul, ya, doa yang makbul, tahu doa yang makbul, mustajab, pasti diterima, maka aku akan berikan kepada siapa? Penguasa. Itu para imam. Kalau antum, kalau diberi satu doa yang makbul, siapa yang mendoakan? Diri sendiri. Dapat apa? Istri yang cantik. Iya, kata para imam, seperti Imam Ahmad, Qadiyah dan lain sebagainya. Kalau mereka punya doa yang makbul, maka mereka akan berikan doa itu, artinya mendoakan penguasa. Mengapa? Karena dengan baiknya penguasa, maka baiklah seluruhnya. Rusak penguasa, rusak juga seluruhnya. Dan demikian seperti ini. Jadi itu dari satu sisi memang sesuai sunnah, tapi dari sisi yang lain tidak sesuai sunnah. Nah demikian. Apalagi ya ada tujuan untuk memecah belah misalnya. Nah itu tidak benar. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau dia mati di atas Islam, yaitu di atas tauhid, dengan membawa la ilaha illallah, ya mudah-mudahan ya amal kebaikannya bermanfaat. Karena syarat ya diterimanya amalan itu yang pertama adalah tauhid, keikhlasan. Ya, kita katakan satu syarat utama kebaikan-kebaikan manusia itu diterima di sisi Allah adalah tauhid. Itu syaratnya. Itu kuncinya. Kalau dia tidak punya tauhid, ya kalau dia tidak punya Islam, dia tidak bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka kebaikannya sia-sia. Tidak ada manfaatnya di akhirat. Ya, jadi selama dia mati ya di atas Islam, wala tamutunna illa wa antum muslimun, mudah-mudahan kebaikannya bermanfaat. Ya, mudah-mudahan kebaikannya bermanfaat. Demikian Tuan Yudi. Baik. Jadi ditanya di sini dia tidak dapat hidayah kepada apa? Apakah hidayah kepada tauhid? Berarti dia belum muslim. Atau hidayah kepada sunnah, artinya dia belum ahlu sunnah. Oh gitu. Ya hisabnya ya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas dia telah mengabaikan kewajibannya untuk menuntut ilmu. Ya, kewajibannya menuntut ilmu untuk mencari hidayah dengan rezeki yang Allah, nikmat yang Allah berikan kepadanya, yaitu akal, pikiran, ya, dan sarana-sarana lainnya, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, dia sudah dengar, dia sudah lihat, ya, tapi dia tidak mau untuk menerimanya. Nah, disitulah dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang Allah berikan kepadanya. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Nah, selama orang itu masih muslim, ya insya Allah, ya, selama dia masih Islam, ya, mati di atas Islam. Ya selama dia masih kenapa? Oh. Dia orang Islam. Ya. Tapi dia tak semayang. Mana kita pergi semayang dia. Ya. Mana Islam buat, semayang buat. Ya, amal yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah salat. Ya, jika bagus salatnya, bagus seluruh amalnya. Jika rusak salatnya, rusak seluruh amalnya. Penentunya adalah salat. Nah, kalau dia tidak salat, ini tanda amal yang lainnya juga rusak sebenarnya. Cuma dia nggak sadar saja. Nah demikian. Wallahu a'lam. Nah, kemudian apakah dia kafir karena tidak salat? Ya jawabnya tidak kafir. Dia masih muslim. Ya cuma, nah di sini tadi yang belum dapat hidayah, masih bid'ah kan gitu ya, masih sufi. Asalkan dia mati di atas Islam, maka dia masih berkesempatan untuk masuk surga. Masih berkesempatan masuk surga selama dia mati dengan membawa la ilaha illallah. Kecuali dia mati tidak membawa la ilaha illallah atau batal la ilaha illallahnya. Karena sufi itu macam-macam juga dia. Ada yang bisa batal la ilaha illallahnya. Ya. Seperti misalnya meyakini adanya pencipta lain selain Allah atau pengatur lain selain Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin secara hukum duniawi kita tidak serta-merta menghukuminya kafir. Tapi di sisi Allah boleh jadi syahadatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tingkatnya kembalikan kepada Allah. Bahwasanya di dunia misalnya dia masih syahadat ya muslim. Ya, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala keputusannya ya itu ada di tangan Allah. Paham maksudnya? Ya boleh jadi syahadatnya tidak diterima di sisi Allah, tapi di sisi manusia dia masih terpandang muslim. Jadi selama seorang insan itu masih membawa la ilaha illallah, maka dia masih berkesempatan untuk masuk surga, walaupun dia harus menjalani hukumannya di neraka. Itu masuk neraka dulu, baru masuk surga. Nah demikian. Syaratnya apa? Mati di atas Islam, mati dengan membawa kalimat tauhid. Nah begitu pentingnya kalimat tauhid di konflik. Apa pandangan golongan Ahlus Sunnah tentang SQ apa ini? SQ 165 apa? Ini tidak ada ini ya dia ekonomi dan Allah wa jami'an. Golongan-golongan seperti ini tidak perlu untuk mengikuti, karena mereka sebenarnya tidak memberikan apa-apa juga. Ya tidak menuntun kita kepada hidayah. Ya, golongan-golongan yang ada itu cuma menawarkan tauhid rububiyah saja. Tauhid uluhiyah tidak. Kenapa mereka begitu semangat menyampaikan tauhid rububiyah? Karena tauhid rububiyah itu tak ada perselisihan. Semua orang meyakini, orang kafir bahkan Chinese, kalau kita bicara tauhid rububiyah, angguk-angguk dia, betul, nggak salah lagi. Sama seperti orang musyrik. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kita tegakkan hujjah tauhid rububiyah, nggak ada orang yang nolak. Kalau dia masih waras. Ujung-ujungnya dia yakin juga pencipta itu satu. Cuma di agama kami namanya ini, di agama kalian namanya itu. Kan begitu. Iya kan? Kalau untuk tauhid rububiyah tak ada orang waras atau orang normal yang menolaknya. Kalau kita sampaikan hujah-hujahnya. Apalagi sekarang ini hujah-hujah yang Allah tegakkan sudah begitu jelas. Dengan ditemukannya teknologi, ya, disingkapnya ruang angkasa, bahkan ya alam mikro dan alam makro. Itu sudah cukup bukti dan hujah bagi manusia untuk meyakini bahwasanya pencipta itu esa, tunggal, satu. Ini tauhid rububiyah. Dakwah tauhid yang dibawa oleh Nabi itu tauhid apa? Apakah rububiyah semata? Tidak. Tapi tauhid uluhiyah. Nabi mengajak mereka untuk menyembah Allah semata, menaati Allah dan meneruskan ketaatan hanya kepada Allah, yang memberikan ketaatan hanya kepada Allah, menyembah kepada Allah semata, beribadah dan taat kepadanya semata. Ya, ibadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukan Allah di dalam ibadah-ibadah tersebut. Dan inilah yang tidak dilakukan oleh orang-orang yang mengakui tauhid rububiyah itu. Ya, orang Chinese kalau disuruh taat dia kepada Allah, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan menyembah meminta kepada selain Allah, mau dia? Enggak mau dia. Demikian pula yang lainnya. Nah, disitulah terjadi perbedaan di antara manusia. Disitulah terjadi perselisihan dan disitulah terjadi peperangan antara ahlul haq dan ahlul batil. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mencap mereka sebagai orang-orang musyrik. Ya, karena mereka menolak untuk menyatakan la ilaha illallah, itu tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dilakukan oleh SQ ini hanya sekedar menjelaskan tauhid rububiyah saja. Kalau untuk menjelaskan tauhid rububiyah, orang-orang non-muslim juga ada dan bisa, boleh disampaikan itu. Nah demikian. Jadi tidak ada manfaatnya antum ikut kelompok-kelompok seperti ini. Ya, karena pepatah Arab mengatakan faqidu syai' la yu'tin. Apa artinya? Faqidu syai', orang yang tidak punya tidak akan bisa memberi. Yang punya SQ ini bukan ulama, tak ada ilmunya. Dia nggak ngerti tauhid. Tauhid pun sebatas dia ngerti apa? Tauhid
rububiyah, tanyakan makna la ilaha illallah. Lurus enggak pemahamannya tentang la ilaha illallah? Tidak. Jadi dia tidak punya ilmu tauhid yang benar. Untuk apa kita ikut? Buang-buang waktu. Kan begitu. Tapi buang-buang uang juga. Ya kan? Baik. Ada lagi yang bertanya? Ada satu juga. Ya. Kami ini mungkin hari raya hari Jumat, jadi ada khutbah. Jadi beberapa hadis yang kami belajar itu dikatakan kalau jatuh hari Jumat, sholat Jumatnya tinggalkan saja. Itu sunnah. Ini khutbah pada hari Jumat. Hari raya hari Jumat. Seandainya Jumat kan nanti ada khutbah. Nah, seandainya Jumat. Seandainya hari raya jatuh pada hari Jumat, maka sunnahnya adalah boleh kita mengerjakan Jumat, dan boleh juga tidak mengerjakannya. Diganti zuhur. Diganti zuhur atau ditinggalkan terus? Nah, sebentar pelan-pelan kita jelaskan. Yang pertama adalah pilihan pertama, yaitu antara mengerjakan Jumat dan tidak mengerjakan Jumat. Nah, itu ulama sepakat. Bahwa ada dua pilihan. Ini yang disepakati dulu, perselisihannya nanti. Ini yang nggak diperselisihkan, bahwa boleh mengerjakan Jumat dan boleh tidak mengerjakan Jumat. Artinya nggak ada larangan mengerjakan Jumat. Waliul amri boleh mengadakan sholat Jumat, dan kaum muslimin yang mau silakan mengerjakan sholat Jumat tanpa ada kewajiban. Tidak wajib artinya, tapi boleh. Nah, ini yang disepakati. Kemudian para ulama berselisih bagi orang yang tidak sholat Jumat. Nah, para ulama berselisih apakah dia mengerjakan sholat zuhur sebagai pengganti sholat Jumat, atau dia langsung mengerjakan sholat asar. Nah, di sini ada dua pendapat di kalangan ulama. Asy-Syaukani dan beberapa ulama-ulama lainnya berpendapat bahwa dia tidak perlu sholat zuhur lagi kalau dia tidak sholat Jumat, langsung aja sholat asar. Sebagian mengatakan tidak. Bagi yang tidak mengerjakan sholat Jumat, maka dia mengerjakan sholat zuhur sebagai ganti Jumat, lalu dia mengerjakan sholat asar. Nah, ini perselisihan pendapat di kalangan ulama. Mana yang rajih? Wallahu a'lam. Ya, kerjakan aja sholat zuhur gitu. Ya, amannya seperti itu. Kalau ikhtiar, kalau kita ambil yang selamat, yang mengerjakan sholat zuhur. Tapi ada dalil bagi yang mengatakan tidak perlu sholat zuhur lagi, langsung sholat asar. Itu hadis Abdullah bin Zubair, bahwasanya beliau tidak mengerjakan sholat melainkan asar. Wallahu a'lam. Yang lebih selamat memang mengerjakan sholat asar, sholat zuhur. Nah, itu dia masalahnya. Wallahu a'lam. Ya. Ini hari yang biasa, Jumat biasa. Jadi parking tak dapat. Betul ya, tak dapat. Kalau dapat, tak boleh buat Jumat. Boleh buat dua orang tak? Saya selalu parking. Awal lah. Tak sempat sholat Jumat, kalau tertinggal sholat Jumat, kalau seperti itu ya. Kita datang masjid. Ya, parkir tak ada, kemudian tak sholat Jumat begitu. Hujan lebat. Nah, kalau hujan lebat kita sholat di rumah aja. Kalau hujan lebat kita sholat di rumah. Nah, tapi kalau nggak ada parking itu tidak ada uzur dalam syariat. Ada. Kalau hujan lebat ada. Kalau kita sholat zuhur 4 rakaat. Ya, bukan hari raya. Ya, itu kita mengerjakan sholat zuhur 4 rakaat. Ya, 4 rakaat zuhur sebagai pengganti asar. Kalau kita terluput tertinggal, ya sholat Jumat, kita mengerjakan zuhur 4 rakaat. Wallahu a'lam. Ya, ini terakhir. Ya. Nasihat kepada penuntut ilmu adalah Nabi mengatakan
Man arada bahbuhatal jannah falyalzamil jamaah. Fa inna syaitana ma'al wahid wa minal itsnaini abad. Itu nasihat saya. Barang siapa yang ingin bagian tengah surga, bagi siapa saja yang ingin bagian tengah surga, bahbuhatal jannah artinya bagian tengah surga. Kalau sudah sampai di tengah aman ya, maka hendaklah dia tetap mengikuti jamaah. Artinya bersama saudara-saudaranya. Ya, kita ada komunitas paham ya? Community. Ya, community sunnah. Ya, community sunnah, satu manhaj, satu akidah. Kita tahu agama yang benar. Ya, pemahaman yang benar. Kita sudah dapat itu. Cuma satu lagi yang penting, yaitu jangan kita memisahkan diri dari community kita. Bagi yang ingin bagian tengah surga, maka hendaknya tetap bersama community yang hak ini, bersama dakwah yang hak ini, bersama pemahaman yang lurus ini. Janganlah dia memisah seorang diri. Mengapa? Karena syaitan itu bersama satu orang. Tapi kalau sudah ramai, sudah dia bersama dengan saudaranya yang lain, maka dia menjauh. Nah, di sini kita, masya Allah, akan naik iman kita. Coba kita sendiri, macam-macam lah. Ada bisikan-bisikan, wah, gak usah lagi ngaji-ngaji, kejar dunia saja. Kan bisikan-bisikan itu loh, rugi kamu bersama mereka, nggak naik derajat kamu. Ya, nggak akan dapat datuk, tan sri, atau apa kayak grand. Ya, tak dapat harta dan apa-apa, tak ada keuntungan apa-apa. Maka datang bisikan-bisikan kalau kita apa? Seorang diri. Nah, begitu kita bersama community kita kuat. Seperti sekarang ini kita merasa kuat kan begitu ya? Seolah-olah apapun ya, bisikan, godaan, rayuan itu nggak mempan. Bisa kita tangkis, bisa kita tepis. Tapi begitu kita seorang diri, apa jadinya? Lemah lagi kita, turun dia iman itu kan? Iman itu naik turun. Nah, jadi salah satu yang menyebabkan seorang itu tergelincir keluar dari sunnah, bahkan keluar dari Islam, adalah karena dia menyendiri atau mengasingkan diri dari saudaranya. Kita bukan hidup ya di zaman di mana tidak ada saudara kita. Kanan kiri kita banyak saudara-saudara kita yang siap untuk memberikan nasihat kepada kita. Bukankah demikian? Kita saling mengenal satu sama lainnya. Tujuannya itu adalah tawasi. Tawasi itu artinya saling mewasiatkan, saling saling mengisi satu sama lainnya, saling memberikan nasihat, saling membantu satu sama lainnya. Kan begitu? Jika kita menjadi kuat. Tapi kalau kita seorang diri, asyaitan ma'al wahid. Syaitan itu bersama satu orang. Ingat itu. Ya, wa minal itsnaini ab'ad. Nah, kalau sudah dua orang dia agak menjauh konflik. Jadi, selamatkanlah akidah kita, selamatkanlah manhaj kita, selamatkanlah agama kita dengan tetap melazimi mengikuti dan bergabung bersama komuniti yang hak ini. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang penting. Apalagi di zaman fitnah sekarang ini kan begitu. Banyak kali godaan. Banyak setan-setan berwujud manusia. Kadang-kadang dia datang dengan apa? Kata-kata yang manis. Seolah-olah itu apa? Kebenaran. Kan begitu dia dibujuk rayunya kita. Terikutlah kita, terpengaruh kita. Nah, kalau kita jauh dari komuniti kita, habislah kita. Kita percaya kata-katanya, kan begitu? Nah, setelah kita nggak berteman lagi, sudah nggak kenal lagi, kemana sih pulang? Udah, dunianya sudah lain. Sudah berubah dunianya. Nah, sudah tak kenal lagi agama, tak kenal lagi ya ajaran yang tidak kenal lagi sunnah. Tidak kenal lagi sunnah. Nah, demikian. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita tentang orang yang menyesal pada hari kiamat, yaitu akibat pergaulannya yang salah. Allah mengatakan ya di dalam Al-Qur'an, wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'a rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Artinya, dan pada hari orang zalim itu menggigit jarinya, menggigit 10 jarinya, tanda menyesal. Kenapa? Karena dia telah keluar dari sunnah. Dia katakan, seandainya dulu aku mengikuti sunnah Nabi, kenapa dia tidak ikut sunnah Nabi? Gara-gara pergaulannya. Dia katakan, duhai kiranya dulu aku tidak berteman dengan si fulan ini. Dia sudah menyesatkanku dari dzikir, dari Quran dan Sunnah. Setelah Quran dan Sunnah itu datang kepadaku, setelah aku tahu ajaran yang benar, pemahaman yang benar, agama yang benar, akidah yang benar, manhaj yang benar,
Dan setan tidak akan mau menolong manusia. Demikian iman fillah azza Allah wa iyyakum. Jadi janganlah sampai kita menjadi orang yang menyesal seperti ini. Maka dari itu falyalzamil jamaah, tetaplah bersama komuniti kita ini. Kita harus bersatu, saling mengisi satu sama lainnya, jangan saling bermusuhan. Karena setanlah yang membuat kita suka bermusuhan dan mempertahankan permusuhan itu di antara kita supaya kita lemah. Nah demikian konfirmasi dari Allah. Itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita jalan. Iya. Ia boleh menyampaikan salam ketika masuk ke majelis ini. Ya, boleh mengucapkan salam. Mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, dianjurkan. Ya, menjawabnya wajib. Begitu. Menjawabnya wajib. Itu hukumnya. Ya tidak boleh. Tidak. Assalamualaikum. Kalau meninggalkan majelis itu sama saja. Menyampaikan salam itu hukumnya sunnah, dianjurkan. Kalaupun dia tidak ya, kecuali ketika dia bertemu dengan saudaranya, ya, maka dia yang paling baik adalah yang memulai ucapan salam. Nah, tidak boleh dua-duanya saling diam. Nah itu dia. Yang terbaik adalah yang memulai salam. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Baik, itu saja. Yang tercecer. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.